Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Tri Rahayu SPD MPC selaku Kepala TKIP Insan Kamil Karanganyar. Yang saya hormati Ibu-ibu guru TKIP Insan Kamil Karanganyar. Perkenankan, saya Harti, calon guru penggerak angkatan 7. Di sini saya akan memaparkan materi tentang budaya positif. Tepatnya di modul 1.4. Ibu-ibu, di materi budaya positif nanti ada beberapa paparan. Ini ada 7. Yang pertama ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ya, mungkin ibu-ibu ada beberapa yang sudah tidak asing lagi. Ini seperti disiplin itu sudah tidak asing lagi, ya. Tapi masih mungkin ada beberapa materi nanti yang baru bagi kita dan khususnya bagi saya. Baik ibu-ibu, yang pertama materi tentang disiplin positif. Baik, disiplin. Kalau mendengar kata-kata disiplin, apa yang tersirat di benak panjenengan? Disiplin. Tertib, taat, patuh, menyenangkan. Wow, keren. Disiplinnya menyenangkan. Oke, di sini ada kata-kata disiplin positif. Berarti kalau positif itu kira-kira baik apa buruk ya ibu ya? Baik. Berarti kepatuhan yang baik gitu ya. Bagaimana maksudnya kepatuhan yang baik? Di dalam budaya kita khususnya Indonesia gitu ya, itu kata disiplin itu dimaknai yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu menurut budaya kita. Bagaimana kalau menurut beliau? Ini siapa ibu-ibu? Ki Hajar Dewantara. Betul, beliau adalah bapak pendidikan kita. Beliau menyatakan apa itu disiplin positif? Disiplin positif menurut beliau di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Maksudnya dari kata-kata beliau ini adalah untuk menciptakan murid yang merdeka. Murid yang merdeka ya ibu-ibu, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Jadi kalau kita menginginkan anak-anak kita itu merdeka, di situ syaratnya utama adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang bagaimana? Disiplin yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Itu yang dikatakan disiplin positif. Ya. Ki Hajar Dewantara mengisyaratkan bahwa disiplin yang kuat adalah syarat utama untuk mencapai kemerdekaan. Jadi ini ya ibu-ibu, disiplin yang kuat syarat utamanya adalah kemerdekaan. Di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Selain Ki Hajar Dewantara ada Dian Goosen, beliau juga pakar gitu ya. Beliau menyatakan apa itu disiplin. Menurut beliau disiplin itu adalah bentuk kontrol diri, belajar untuk mengontrol diri agar mendapat atau mencapai tujuan yang mulia. Begitu. Nah ini merdeka ibu-ibu. Merdeka. Apa itu merdeka? Bebas. Lepas. Suka-suka. Free. Senang gitu ya. Merdeka. Di sini merdeka itu artinya tidak hanya
memerintah diri sendiri. Jadi ibu-ibu, kata merdeka di sini dimaknai kita tidak hanya diperintah, tidak terlepas hanya diperintah oleh orang lain, tapi bagaimana kecakapan kita untuk memerintah diri sendiri. Sebelum diperintah orang lain, kita sudah bisa memerintah diri sendiri agar tercapai suatu disiplin positif. Sebagai pendidik, tentunya semuanya mempunyai tujuan. Nah, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Berarti disiplin dari dalam dirinya sendiri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri sendiri. Jadi motivasinya bukan karena ekstrinsi ya, bukan dari luar, bukan dari guru, bukan dari orang tuanya. Wah, aku mau hari ini aku mau hebat agar ini dapat pujian dari ibu guru. Hari ini aku mau hebat biar dipuji sama orang tua. Tapi adalah motivasi dari dalam dirinya sendiri. Itu tujuan kita untuk menciptakan budaya atau disiplin positif. Nah, ini ibu-ibu, dalam mencapai suatu budaya positif, yang pertama harus memiliki lingkungan aman dan menyenangkan. Kira-kira sekolah kita sudah amankah, Bu? Insya Allah aman. Apakah sudah menyenangkan? Insya Allah menyenangkan. Kalau lingkungan sekolah itu sudah aman dan menyenangkan, anak-anak sudah merasa senang, sudah merasa aman, kita sebagai pendidik bisa membiasakan suatu kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik contohnya apa ya, Bu Siti? Kebiasaan yang baik, memberi salam. Betul, kebiasaan baik seperti memberi salam, antri, begitu ya. Kebiasaan baik ada makan, ada minum, meminta maaf, bilang permisi. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik. Dalam kebiasaan-kebiasaan baik ini kita lakukan atau kita tekankan pada anak-anak itu setiap hari. Contohnya antri. Setiap mau melakukan sesuatu, contohnya cuci tangan. Nah, kita sebagai pendidik tidak henti-hentinya untuk mengingatkan, untuk antri, baik cuci tangan ataupun antri mengambil makanan. Itu kita ingatkan, kebiasaan-kebiasaan itu kita lakukan setiap hari. Kalau sudah kebiasaan baik ini sudah terbentuk, sudah mengikat di hati anak-anak, jadilah namanya karakter baik. Karakter baik kalau sudah melekat, sudah setiap hari dilakukan, sudah menjadi karakter, ini nanti akan menjadi suatu disiplin positif, kepatuhan yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Setelah sudah muncul dari dalam dirinya sendiri, aku mau antri, tapi dari motivasinya dari dalam diri sendiri. Aku ada makan, aku sudah tahu ada makan. Kalau aku makannya begini nanti disayang sama Allah. Nah, sudah dalam motivasi dalam dirinya sendiri, akan tercipta suatu budaya positif. Jadi suatu budaya itu seperti sudah kebiasaan gitu ya, sudah tidak diingatkan bu guru lagi, sudah tidak usah ditegur, tidak usah diingatkan, mereka sudah tahu, sudah menjadi suatu budaya positif. Itu untuk disiplin. Mungkin ada pertanyaan? Oke, sudah. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan tentang nilai kebajikan universal. Apakah itu nilai kebajikan universal? Ini, sebelum kita kebajikan universal, ini nilai-nilai kebajikan dulu. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Namanya kebajikan itu
Kalau bahasa Jawa becik, bagus, baik gitu ya. Nah ini ada nilai-nilai. Berarti kalau nilai-nilai itu lebih dari satu. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sifat-sifat positif. Kira-kira contohnya apa, Bu Guru? Sifat-sifat positif. Sifat-sifat baik, jujur. Ada lagi? Bertanggung jawab, mandiri. Itu adalah contoh-contoh dari sifat-sifat positif manusia. Nah, di dalam nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai yang baik, sifat-sifat positif yang baik dalam diri manusia ini disepakati bersama. Oh, nilai-nilai yang baik ini sudah disepakati bersama. Kesepakatan ini terlepas dari suku bangsa, tidak memandang suku bangsa, tidak memandang agama, tidak memandang bahasa maupun latar belakang. Semuanya menyepakatinya dan melaksanakan kesepakatan itu atau nilai-nilai kebajikan universal. Di dalam suatu organisasi atau institusi atau sekolah itu ada nilai-nilai kebajikan universal yang sudah disepakati bersama. Salah satunya yang sudah kita terapkan, ibu-ibu sudah hafal sekali dengan ini, adalah profil pelajar Pancasila. Apa itu? Bu Seti, monggo, apa saja? Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, kemudian bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Masya Allah, terima kasih Bu Seti. Ya, betul sekali. Ini profil pelajar Pancasila sudah sering kita dengar. Mungkin sudah kita laksanakan juga, sudah kita terapkan dalam pembelajaran kita. Betul, profil pelajar Pancasila ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, ada mandiri, jadi anak-anak bisa mengerjakan sesuatu secara sendiri, begitu ya. Kita dorong untuk itu. Bernalar kritis. Yang ketiga. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dalam bergotong royong ini kita mengharapkan anak-anak bisa bekerja sama. Jadi kita memunculkan kerjasama anak-anak atau gotong royong. Yang keenam adalah kreatif. Kita sebagai guru bisa memantik atau bisa memunculkan kreativitas anak-anak. Ini ada dalam profil pelajar Pancasila. Kalau ini sudah bisa terlaksana semua, Bu, sekolahnya akan menjadi merdeka, akan menjadi baik, berakhlak mulia, dan berkarakter, dan bisa menuju budaya positif. Selain profil pelajar Pancasila, ibu-ibu, dulu juga pernah sekolah-sekolah itu menerapkan yang namanya 9 pilar karakter. Ada 9. Yang pertama itu hampir sama seperti profil pelajar Pancasila, cuma lebih dipadatkan kalau profil pelajar Pancasila. Kalau di 9 pilar karakter ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, sama masuk yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Kemandirian dan tanggung jawab, masuk ke kemandirian. Jujur, akhlak mulia. Hormat dan santun, akhlak mulia. Dermawan, suka menolong dan gotong royong, masuk ke dalam gotong royong. Percaya diri, kreatif dan pekerja keras, masuk ke dalam kreatif, yang profil pelajar Pancasila. Kepemimpinan dan keadilan. Nah, kepemimpinan ini sangat penting untuk kita ajarkan kepada anak-anak agar mereka siap kelak untuk menjadi seorang pemimpin bangsa. Ada yang ke-8, ada baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Itu 9 pilar karakter.
Untuk selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Apa itu motivasi, hukuman, dan penghargaan? Teori motivasi, ini Ibu, menurut Diane Gosson dalam bukunya Restraining School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu berperilaku ternyata ada 3 motivasi menurut beliau. Yang pertama, motivasi yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Betul ya Ibu ya? Kita melakukan disiplin itu kadang-kadang karena menghindari hukuman. Kalau datang terlambat biar tidak ditegur kepala sekolah, nah itu menghindari hukuman. Nanti potong gaji, nah itu termasuk hukuman, untuk menghindari hukuman. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Wah, duit setiap hari datangnya awal. Wah, itu mendapatkan pujian dari orang lain. Bu Ati ini berprestasi, setiap hari juga tidak datang terlambat, dapat penghargaan dari yayasan berupa trofi, tulisannya disiplin. Wah, Masya Allah, mantap ya Tati ya. Oh mantap. Oke, ini motivasi yang kedua, motivasi manusia dalam berperilaku. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi yang ketiga ini sudah tidak memikirkan hukuman, tidak memikirkan imbalan atau penghargaan, tapi lebih ke dalam dirinya sendiri. Seperti tadi, intrinsik. Ini tadi tipe-tipe manusia yang mempunyai motivasi. Yang pertama tadi motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini termasuk tingkat yang paling rendah dari motivasi ya Bu Ibu. Ya seperti tadi, karena dia melakukan atau melaksanakan peraturan itu karena menghindari suatu hukuman atau ketidaknyamanan. Wah, aku yang ditegur kepala sekolah tidak nyaman. Kalau ditegur teman-teman aku juga tidak nyaman. Jadi lebih baik aku menghindari dari biar aku nyaman. Jadi aku menghindari ketidaknyamanan itu. Itu yang kedua. Motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasi ini lebih satu tingkat lebih tinggi motivasinya daripada yang tadi ya. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa ya yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apakah dapat reward? Apakah dapat kenaikan gaji? Apakah dapat hadiah? Mereka akan melakukan sebuah tindakan ini untuk mendapatkan pujian atau penghargaan tadi. Jadi motivasi ini lebih cenderung bersifat eksternal. Mungkin kalau tidak ada imbalan atau penghargaan, dia jadi tidak mau melaksanakan peraturan lagi, karena motivasinya untuk mendapatkan pujian, imbalan atau pengakuan. Yang ketiga, motivasi untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka inginkan. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa saya apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini. Aku datang tidak terlambat karena aku ingin menjadi contoh murid-murid yang lain. Muridku saja tidak terlambat, saya kok terlambat. Jadi muncul dalam dirinya sendiri untuk taat atau melaksanakan peraturan itu.
Motivasi ini membuat seseorang memiliki disiplin positif. Nah, karena motivasi dari dalam dirinya sendiri, jadi ini adalah termasuk disiplin positif. Karena motivasi ini perilakunya bersifat internal atau dalam dirinya sendiri. Ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Jadi sudah menyadari kalau peraturan ini tidak ada penghargaan, tidak masalah. Tidak dapat hukuman, tidak masalah. Karena sudah tertanam disiplin positif, karena sudah dari dalam dirinya sendiri untuk bisa melakukannya. Ini Ibu, hukuman dan penghargaan. Kira-kira sama nggak ya hukuman dan penghargaan? Beda ya? Boleh, coba kita lihat apa itu hukuman dan apa penghargaan. Dalam menjalankan suatu peraturan di sekolah, apabila ada yang melanggar, itu biasanya apa yang kita lakukan Ibu-ibu? Anak-anak melakukan pelanggaran, biasanya kita apakan? Ditegur. Nah, kalau kita tegur itu berarti bisa berupa hukuman gitu ya. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan yang berlaku di sekolah kita. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Ini ada perbedaannya Ibu-ibu. Tadi di depan ada hukuman atau konsekuensi. Ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kira-kira tingkatannya lebih tinggi hukuman atau konsekuensi Ibu-ibu? Hukuman. Lebih tinggi hukuman ya? Oke, coba kita lihat perbedaannya. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Wah Mas, hari ini kamu tidak memakai seragam seperti temannya atau salah seragam. Hari ini kamu silakan berdiri di pojok, tidak usah mengikuti pembelajaran. Itu tiba-tiba anak kaget. Tidak ada rencana, tidak ada sepakatan, langsung dia dihukum sama gurunya. Wah Mas tidak mengerjakan PR, wah nulis aku tidak akan mengulangi lagi 100 kali. Wah anak-anak jadi kaget. Nah, itu hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman ini bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan hukuman. Siswa yang menerima hukuman saja karena belum melakukan kesepakatan. Jadi ini tadi guru langsung berikan hukuman. Kamu menulis kata aku tidak akan mengulanginya lagi 100 kali, berdiri di pojokan. Itu yang memberikan hukuman dari guru. Belum ada kesepakatannya. Kamu berkeliling ini lapangan 10 kali karena datang terlambat. Nah itu hukuman yang memberikan langsung dari pihak guru. Hukuman ini bersifat atau berupa fisik atau psikis. Dalam hukuman ini siswa merasa tersakiti dari perbuatan atau kata-kata. Apakah kita sudah pernah melakukan Ibu? Pernah ya? Fisik atau psikis Bu? Psikis. Contohnya? Wah dikata-katain, ditegur. Kamu itu kenapa sih terlambat terus? Kenapa sih nggak bisa tiap hari terlambat gitu ya? Nah itu hukuman berupa fisik. Kalau fisik itu tadi berkeliling. Kalau anak tingkat SD atau SMP atau SMA berkeliling lapangan atau berdiri di pojokan atau nanti makannya paling terakhir. Nah itu siswa merasa tersakiti atau dari perbuatan atau kata-kata. Nah bedanya dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati. Kalau hukuman itu bersifat tiba-tiba tanpa ada kesepakatan langsung gurunya. Kalau konsekuensi ini sudah disepakati, anak-anak sudah sepakat. Oh kalau aku
aku datang terlambat 10 menit, berarti aku nanti tidak mengikuti pelajaran selama 10 menit. Atau nanti aku tinggal kelas sampai teman-teman istirahat selama 10 menit. Tapi sudah ada kesepakatan. Itu kalau konsekuensi guru dan siswa sudah saling menyepakati. Ini tadi sama. Kalau yang hukuman, guru saja yang menentukan hukumannya itu. Tapi kalau konsekuensi itu karena sudah ada sepakat, jadi anak-anak merasa nyaman saja. Oh iya, sudah ada peraturannya. Peraturannya seperti ini, berarti anak-anak akan menerimanya. Berarti aku tidak apa-apa melakukan ini karena sudah disepakati. Konsekuensi bersifat membuat tidak nyaman siswa, tapi hanya untuk jangka pendek. Ya, kalau dihukum atau diberi konsekuensi, pastinya siswa tidak nyaman. Wah, nanti tinggal kelas 10 menit sebelum istirahat, dia tidak nyaman. Tapi karena sudah disepakati, sudah kesepakatan, dia tidak nyamannya dalam jangka pendek saja. Tapi kalau hukuman itu bisa berdampak jangka panjang. Mungkin masih diingat-ingat, sudah bersuami atau beristri, masih diingat-ingat, wah aku dihukum Pak Guru, guru berkeliling lapangan pun 10, disuruh push up 10. Itu masih ingat karena jangka panjang kalau hukuman itu. Terus untuk selanjutnya yaitu diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya bisa diukur. Itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sekarang penghargaan. Apakah sama hukuman dan penghargaan? Tadi katanya tidak sama. Coba kita lihat. Menurut Alfikon mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi menurut beliau, penghargaan maupun hukuman ini sama-sama untuk cara untuk mengontrol seseorang. Jadi ini bisa menghancurkan potensi yang ada di dalam diri murid. Jadi menurut beliau secara ideal tindakan belajar itu sendiri sudah merupakan penghargaan yang sesungguhnya. Jadi cara belajar mereka itu sudah merupakan penghargaan. Tidak usah dikasih hadiah lagi. Menurut beliau. Ini ada beberapa pernyataan dari beliau juga tentang penghargaan gitu nih. Penghargaan tidak efektif. Betul nggak ibu-ibu? Penghargaan tidak efektif. Kenapa kok tidak efektif? Menghabiskan biaya. Ya, jika kita memberikan seseorang penghargaan untuk melakukan sesuatu gitu ya, kita itu harus terus-menerus memberikan penghargaan. Nah, sekali kita memberi, kalau anak TK itu sukanya stiker gitu ya. Sekali kita ngasih stiker untuk mengontrol perilaku mereka tadi ya. Contohnya biar mengikuti aturan dikasih stiker. Nah, dia antusias itu melakukan peraturan itu karena dapat stiker. Wah, ini dapat stiker, nanti dapat melakukan ini, aku dapat stiker lagi. Wah, lama-lama stiker pun banyak. Nah, ketika bu guru lupa tidak memberikan penghargaan atau hadiah, mereka tidak mau melakukan lagi. Gak mau. Sama bu guru gak dikasih stiker lagi. Ya sudah, aku suka-suka saja. Aku keluar kelas gak mengikuti aturan lagi. Nah, itu berarti penghargaan itu tidak efektif. Yang kedua, penghargaan merusak hubungan. Kenapa seperti itu? Karena ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji, wah Mbak Kaila hebat, hari ini baca ulinya hebat, sudah mau jilid 2. Nah, dipujinya di banyak orang atau di depan teman-temannya. Maka teman yang lain itu mungkin akan merasa iri. Wah, aku kan ya sudah jilid 2. Jilid 2 loh ini yang diberi
pujian kok cuma ini Mbak Kaila tok, aku nggak diberi pujian, dia akan merasa sakit hati. Wah, nih sesuk gitu, aku jiwa-jiwa terus nggak mau naik jilid. Nah, itu menjadi kan iri, teman-temannya akan sakit hati. Kalau sakit hati itu angel tombone ya. Dan mungkin nanti ke depannya sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan. Oh, Kaila kan diberi penghargaan terus dikasih stiker terus sama buku sampai bukunya penuh. Bos, aku gak seneng karo Kaila, aku gak suka karena yang dipuji sama Kaila tok, aku gak dipuji. Nah, itu bisa merusak hubungan atau malah bertengkar. Wah, stikermu sedikit, stikermu banyak, gara-gara aku sayang sama kamu kok. Nah, itu bisa merusak hubungan, malah mereka bisa jadi bertengkar. Ini pernyataan yang berikutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Nah, karena kreativitas itu ternyata membutuhkan waktu yang lama. Karena dalam hal memecahkan masalah dan membangun ide-ide baru. Nah, kalau spontan dijanjikan penghargaan, kreativitas mereka akan berkurang. Wah, aku akan membuat bangunan ini menjadi bagus banget, biar nanti aku dapat penghargaan dari guru, biar dipuji guru, apa dapat stiker itu tadi. Tapi ketika tidak ada stiker, mereka, wah nggak ada stikernya, ya sudah, aku tidak akan membuat istana dari balok itu yang bagus, biasa-biasa saja. Wes tak itu, data tak tata, dan karena itu bisa matikan kreativitas itu. Tepuk satu. Gini ya Bu, ada tepuk satu. One gesture ngekak. Bisa ya Bu ya? Oke, kita coba. Tepuk satu. One gesture ngekak. Ayo, sekali lagi yang semangat biar buatan nyantuk. Ya. Tepuk satu. One gesture ngekak. Kalau dua, ngekak. Nah, dua ya. Tepuk dua. Yes, ngekak. Masya Allah, tidak kalah dengan anaknya. Kalau anak-anak sangat senang ya, gurunya juga senang. Ada ngekak gitu ya. Oke, selanjutnya penghargaan itu sama dengan menghukum. Ternyata Bu Seti tadi beda penghargaan dan hukuman. Ternyata penghargaan itu sama dengan menghukum, ternyata sama. Karena keduanya cara mencoba untuk mengendalikan perilaku sama-sama. Kalau menghukum, biar kamu mengikuti aturan, itu mengendalikan perilaku. Penghargaan, biar kamu mengikuti aturan, sama-sama biar mengikuti aturan. Jadi yang satu mengasihkan hadiah atau penghargaan, yang satunya menghukum. Ini adalah hal yang sama untuk mengendalikan perilaku seseorang. Pada dasarnya orang itu tidak suka dikendalikan. Betul ya Ibu ya? Betul, kan bebas, merdeka, nggak ingin dikendalikan. Tidak ingin dikendalikan dalam jangka waktu lama. Jadi kalau ada penghargaan itu tergantung sama yang memberikan penghargaan. Nah, jadi penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Selanjutnya Ibu-ibu, ini adalah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal. Masih ingat tadi Ibu-ibu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal yang di depan tadi adalah apa Ibu? Sifat-sifat apa? Sifat-sifat positif manusia yang telah disepakati bersama. Ya, nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, terucap dan tertulis, lepas dari tadi tidak memandang latar belakang suku, tidak memandang latar belakang negara, bahasa maupun agama. Ini keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan menjadi landasan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi dalam membuat keyakinan kelas ini kita berlandaskan dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan
Kalau dari sekolah kita tadi apa ibu-ibu yang disepakati? Profil pelajar Pancasila. Jadi dalam membuat keyakinan kelas kita ini berlandaskan dengan keyakinan atau nilai-nilai kebajikan. Minimal itu ada di dalam profil pelajar Pancasila, itu sudah masuk di dalamnya. Ini ibu-ibu, selanjutnya seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan kelas daripada hanya sekedar merangkai peraturan tertulis tanpa makna. Karena keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama antara guru dan murid. Jadi tidak cuma peraturan tertulis yang membuat guru harus bisa antri, menjaga kebersihan kelas, berbicara sopan, tapi tidak melakukan keyakinan kelas, tidak disepakati bersama-sama dengan murid. Jadi mereka hanya menjalankan, guru yang membuat, ditempel, sudah anak membaca, cuma melaksanakan. Tapi dalam keyakinan kelas ini, guru dan anak membuat kesepakatan bersama secara tertulis. Murid-murid perlu mendengarkan dan memahami arti tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apabila nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya? Oke, cara membuat keyakinan kelas itu. Jadi tadi berlandaskan dari nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama. Apakah keyakinan bisa digunakan untuk para warga sekolah? Kira-kira bisa? Bisa, harus. Keyakinan kelas ini, keyakinan kelas atau kalau di TK itu adalah kesepakatan kelas itu ya, itu harus dilaksanakan seluruh warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, gurunya, murid-muridnya, satpamnya, terus mungkin ada cleaning service-nya. Nah, itu semuanya harus melaksanakan keyakinan kelas. Ini Ibu, ada beberapa cara dalam pembentukan keyakinan sekolah atau kelas atau kesepakatan kalau di taman kanak-kanak. Yang pertama adalah bersifat abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Berarti nilai-nilai positif. Pernyataan dibuat dalam bentuk positif tadi karena pernyataan-pernyataan universal. Yang keempat, tidak terlalu banyak, mudah diingat dan dipahami, apalagi anak-anak TK. Karena kalau TKA mungkin belum bisa membaca. Kalau belum bisa membaca, nanti kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5, kita bacakan. Keyakinan kelas 1 apa, 2 apa, 3 apa sampai 5. Nanti kita tinggal mengatakan kepada anak-anak, apa ya keyakinan kelas kita? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 5, seperti itu. Terus keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan, yang bisa dilakukan oleh anak-anak di sekolah. Yang keenam, semua warga sekolah atau kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan. Jadi tidak hanya guru sama murid saja, ternyata juga kepala sekolah bisa kita libatkan. Terus cleaning service atau satpam juga bisa kita libatkan di dalam pembuatan keyakinan kelas. Terus yang terakhir, meninjau kembali keyakinan sekolah atau kelas dari waktu ke waktu, dikontrol. Oh, keyakinan kelas ini sudah bisa terlaksana semua, sudah bisa menjadi budaya positif. Mau ditambah? Bisa. Perlu kesepakatan kembali. Ini Ibu prosedur pembuatannya. 1, mempersilahkan warga sekolah atau kelas untuk curah pendapat. Nah, jadi guru sama anak-anak itu mencari ide apa ya yang dibutuhkan kelas kita biar kelas menjadi aman,
nyaman dan menyenangkan. Murid-murid ditanya, apa yang bisa membuat kelas kita itu bisa menyenangkan agar kamu bisa senang di dalam kelas. Terus kalau sudah mendapatkan kesepakatan dari curah-curah pendapat anak-anak tadi dan warga sekolah tadi juga, kita bisa mencatat masukan-masukan dari hasil curah pendapat di papan tulis atau kertas besar agar bisa dilihat. Kalau sudah dicatat di papan tulis, sudah ditulis di kertas, kita bisa menggunakan atau menyusun keyakinan ini dalam menggunakan kalimat-kalimat positif. Yang keempat, meninjau kembali curah pendapat yang telah dicatat. Jika pernyataan yang tertulis masih banyak berupa peraturan, ajaklah warga sekolah untuk menemukan nilai kebajikan. Jadi bukan berupa peraturan, tapi kesepakatan atau keyakinan. Ini contohnya ibu-ibu. Berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Nah, dalam contoh di atas ini bisa dijadikan satu. Ini menjadi saling menghormati. Nah, seperti itu. Yang kelima, meninjau ulang keyakinan sekolah atau kelas bersama-sama. Nah, membuat keyakinan kelas ini bisa 3 sampai 7 keyakinan saja, tidak banyak-banyak. Nanti biar mudah diingat oleh anak-anak. Untuk selanjutnya, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, warga sekolah dipersilakan meninjau kembali. Oh, ini sudah cocok, ini sudah sesuai kesepakatan bersama. Lalu anak-anak diminta untuk menandatangani. Kalau anak-anak bisa cap jari gitu ya, kalau anak-anak TK bisa menandatangani atau cap jari keyakinan yang sudah dibuat. Yang terakhir yaitu keyakinan sekolah atau sekolah dapat diletakkan di dinding. Kalau sudah dicatat tadi di dalam kertas besar, bisa ditempel di dinding yang mudah dilihat oleh warga sekolah. Ini ibu-ibu proses pembuatan keyakinan kelas dari kelas A1, dari kelas saya. Ini saya dan anak-anak itu membuat, saya tanya apa yang membuat nyaman biar kelas kita menjadi nyaman, aman, menyenangkan. Setelah mereka bercurah pendapat, saya tulis di papan tulis dulu. Nah, setelah di papan tulis sudah mendapat, ini kita 5 keyakinan. Terus ditulis di kertas besar, terus ditempel di tempat yang bisa dilihat oleh semua anak, karena ini keyakinan kelas. Ini ibu-ibu kesepakatan kelas A1, selalu berkata santun. Ini idenya karena Bu Guru masih banyak mendengar teriakan-teriakan di dalam kelas, dan teriakan-teriakan itu tidak bermakna. Tiba-tiba anak teriak gitu aja, nggak tahu maksudnya teriak itu apa. Jadi kita membuat kesepakatan selalu berkata santun. Yang kedua, ini ada saling menyayangi. Yang ketiga, senantiasa bermain bergantian. Yang keempat, kami bisa antri. Yang kelima, selalu menjaga kebersihan kelas. Berarti ini kata-kata ini tidak ada yang individu ya ibu-ibu ya, untuk umum. Nah, karena kesepakatan maksudnya untuk umum, biar bisa dilakukan oleh semua. Mungkin ada pertanyaan ibu-ibu? Sementara tidak, berarti saya lanjutkan. Oke, kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia ini ternyata mempunyai kebutuhan dasar. Kalau orang Jawa bilang itu dulu papan, sandang, pangan gitu ya, kebutuhan dasar dari manusia. Kalau ini kebutuhan dasarnya ini, nah kebutuhan dasar manusia ada 5. Yuk biar tidak ngantuk kita baca yang pertama. Untuk yang paling lingkaran putih, bertahan hidup. Yang kedua, yang warna biru. Oh ya ini, yang ini, oke. Yang ini Bu, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kebebasan. Atau yang kelima, kesenangan. Kesenangan, betul gak kelihatan ya?
Oh iya. Oke, ini adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Dipenuhi gurunya, ya dipenuhi anaknya. Kalau dipenuhi gurunya saja, anaknya nanti bisa berbuat sesukanya. Kalau cuma anaknya yang mendapatkan, bu gurunya tidak, bu gurunya lemes saat ngajar, lah lapar ternyata. Wah, jadi tidak semangat untuk belajar atau bermain dengan anak-anak. Wah, kurang senang gurunya, ada masalah dari rumah. Wah, harus dicukupi ini dulu kebutuhan kesenangannya. Guru senangnya apa ya? Nyanyi dulu sama anak-anak biar senang. Nah, ini ibu kebutuhan bertahan hidup yang pertama tadi ya. Kebutuhan ini kebutuhan yang bersifat fisiologis. Nah, maksudnya ini adalah contohnya kebutuhan kesehatan, kebutuhan akan rumah, dan kebutuhan akan makanan. Kalau sehat, kebutuhan sehat itu sudah terpenuhi, maka kegiatan menjadi lancar. Punya rumah, nyaman. Ada makanan, lebih semangat ngajarnya. Dan anak-anak juga lebih teratur, terarah. Wah, sudah kenyang, kegiatannya asik, menyenangkan, tidak akan keluar kelas lagi. Wah, sudah menyenangkan di dalam kelas. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Dan kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi anak-anak ini membutuhkan kasih sayang dulu, dan rasa diterima. Wah, koncoku, temanku sayang sama aku diajak bermain bareng, aku diterima sama teman-temanku, diajak main, dibagi makanan, dibagi mainan. Nah, itu terpenuhi kasih sayang dan rasa diterimanya. Selanjutnya adalah penguasaan. Artinya kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil. Nah, jadi kalau ada anak yang berprestasi, kreatif, perlu diakui di depan teman-temannya juga. Wah, hebat Mbak Maura, hari ini membuat buah mangganya bagus banget. Nah, ini merasa jadi penguasanya, wah aku ternyata bisa membuat buah mangganya yang bagus, guru senang. Nah, ini penguasaannya terpenuhi. Selanjutnya adalah kebebasan. Wah, aku merasa bebas, kebutuhan untuk kemandirian, memilih permainan. Nah, aku bebas, tidak kita kan kamu harus ini. Nah, tapi anak bebas memilih. Itu rasa kebebasan. Kesenangan. Nah, kesenangan ini harus juga dipenuhi oleh anak-anak. Nah, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi di kelas A1 itu dulu pada awal masuk itu diam saja. Sekarang itu sama temennya tiap hari itu tertawa terus. Saya sama partner saya, ini ada apaan ini? Setiap bu guru ngomong, dia tertawa sama temennya. Wow, tertawa. Ternyata dia sedang memenuhi kebutuhan kesenangan. Ternyata seperti itu. Ini ibu ada dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pemikiran seseorang yang menyimpan gambaran dari semua yang diinginkan. Yang diinginkan itu bisa orang-orang yang disayangi, hal-hal yang ingin dicapai, ingin hidup bahagia karena terpenuhi kebutuhan dasar. Masih semangat ibu-ibu? Tepuk satu. Yes, God, enak. Aduh, kurang semangat ini. Semangatnya kalah sama anak. Tepuk satu. Yes, God, enak. Mana semangatmu? Ini semangatku. Masya Allah. Sekali lagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Masya Allah. Lapar ya bu? Wah, berarti kebutuhan bertahan hidupnya kurang ini berarti. Silakan dipenuhi dulu. Oke, selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Ini mungkin asing bagi kita ya. 5 posisi kontrol. Ada posisi untuk mengontrol, gitu ya. Mengontrol apa? Mengontrol perilaku seseorang, perilaku anak. Yang pertama ada namanya
posisi penghukum. Yang kedua, posisi membuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Selanjutnya ada posisi pemantau dan posisi manajer. Wah, ada tingkatan 1, 2, 3, 4, dan 5. Baik. Dalam posisi yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Apa maksudnya sebagai penghukum? Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi menghukum ini biasanya akan berkata seperti ini: patuhi aturan saya atau awas. Tuh, salah satu contohnya itu, kamu selalu saja salah, setiap hari terlambat lagi, ngomong sendiri. Nah, itu adalah posisi penghukum. Kami ini keliru lagi, pakai sendal lagi. Wah, itu adalah kata-kata pengontrol. Bisa hukuman fisik ataupun verbal, kata-kata. Kamu itu gimana toh? Setiap hari kok terlambat? Tidurnya jam berapa? Nah, itu. Biasanya ini matanya melotot sambil menunjuk-nunjuk. Kamu itu loh, tiap hari terlambat. Kamu itu loh. Nah, sambil menunjuk-nunjuk, sambil melotot. Nah, selalu pasti selesainya terakhir. Ini ternyata kalau posisi penghukum ini ada hasil dari produk anak-anaknya nanti. Itu muridnya itu akan menjadi seorang murid yang pemarah ternyata, ibu-ibu. Dia akan menjadi seorang pendendam. Nah, anak-anak mungkin akan menjadi agresif, mencoret-coret bukunya, teriak-teriak sendiri, marah-marah. Dan paling parah kalau anak tingkat SMA, sepeda motornya berguru atau gurunya besar. Dia digembosi. Wah, karena dendam, marah. Wah, aku dikata-katai, aku sakit hati, wes yang pulang, tak cegat. Ya gitu kalau tingkat atas. Kalau anak-anak TK mungkin dia akan lebih agresif, keliling kelas terus, tidak mau ikut aturan itu tadi, kesepakatan tadi, mencoret-coret buku, mungkin akan menyakiti temannya karena dia merasa marah sama gurunya, karena mereka merasa dihukum sama gurunya. Itu hasilnya, hasil produk dari posisi penghukum. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Nah, pada pembuat merasa bersalah ini, suara guru akan menjadi lembut. Nah, anak akan merasa rendah diri. Kata-katanya seperti ini kira-kira: ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, anak-anak ini akan merasa bersalah. Dan hasil produknya nanti, mereka itu akan merasa bersalah. Waduh, ibuku nanti masih kecewa karena aku berbuat salah. Terus bu guru tidak senang lagi padaku, aku berbuat salah. Itu adalah produk dari guru yang menerapkan posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai teman, ibu-ibu. Wah, enak ya kalau menjadi teman sama muridnya, friends gitu ya. Nah, ternyata apakah ini efektif dilakukan? Kira-kira efektif buatan ibu-ibu? Oh, buatan. Kenapa kira-kira tidak efektif? Nah, dalam posisi teman ini bisa menyebabkan sesuatu yang positif dan negatif. Nah, karena kalau teman ini biasanya kata-katanya tidak menyakiti murid, tapi tetap upayanya untuk mengontrol murid. Nah, kata-katanya seperti ini: ayo bantulah demi bapak ya,
Ya, demi ibu ya, bantu ya. Ayo, ingat tidak bantuan ibu selama ini? Ya sudah, tidak apa-apa. Terlambat beresin semuanya, tidak bisa diberesin, nanti diberesinnya dibantu sama ibu. Tidak apa-apa. Ya, seperti itu. Suaranya lembut, tapi tetap untuk mengontrol murid. Hasil produknya, muridnya akan menjadi senang. Senang, guru sayang sama aku, senang, dan akan akrab dengan gurunya. Tapi itu sisi positifnya. Terus negatifnya, murid akan tergantung pada murid itu. Wah, iya, murid akan tergantung pada gurunya. Wah, guruku kayak guru dia itu sangat sayang padaku, jadi aku apa-apa minta tolong sama dia, Budi aja. Terus jika yang nyuruh berarti minta tolong sayang dibereskan mainnya, gak mau, aku sayang sama Budio, disuruh berarti gak mau. Nah, itu sisi negatifnya. Itu adalah posisi menjadi teman. Yang keempat, posisi pemantau. Posisi pemantau ini adalah mengawasi dengan menggunakan peraturan-peraturan atau konsekuensi. Mas, apakah kamu ingat dengan peraturan yang sudah kita sepakati? Ya guru, aku ingat, aku harus berkata santun. Nah, itu adalah pemantau, selalu mengingatkan tentang kesepakatan atau sanksinya atau hukumannya. Kalau kamu melakukan ini, nanti jadi bagaimana? Nah, itu konsekuensinya bagaimana? Hasil produk dari pemantau adalah murid memahami tentang konsekuensi yang dijalankan karena melanggar peraturan, jadi konsekuensinya seperti ini. Murid akan tidak nyaman, itu pasti, karena guru akan terus memantau. Membereskan mainan terus dipantau. Bagaimana kesepakatan kelas kita kalau sudah selesai bermain? Nah, terus ingatkan, guru mantau. Wah, kalau belum beres berarti aku belum beranjak dari sini, itu harus beres. Itu adalah posisi kontrol sebagai pemantau, mengingatkan peraturan terus, kesepakatan terus. Oke, yang kelima, manajer. Manajer adalah guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahan mereka sendiri. Jadi biasanya kata-kata yang digunakan oleh manajer ini adalah, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bisa memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, berarti kamu sudah menjadi orang yang seperti apa? Apa rencana yang bisa memperbaiki perbuatanmu tadi? Itu adalah posisi manajer. Oke, berarti paling baik menurut ibu-ibu posisi yang manakah yang bisa kita terapkan? Manajer. Oke, berarti siap kita menjadi manajer ya? Manajer untuk anak-anak kita. Kalau di rumah manajer keluarga dan suami. Kalau di sekolah untuk anak-anak baik. Yang terakhir ibu-ibu adalah segitiga restitusi. Oke, apakah itu segitiga restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ini adalah menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan murid agar mereka bisa kembali ke kelompoknya mereka dengan karakter yang lebih kuat atau karakter yang lebih baik. Itu menurut Gosen. Jadi kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka agar mereka itu tidak merasa bersalah dan bisa kembali ke kelompoknya dengan nyaman dan karakternya lebih kuat, menjadi lebih baik. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi kita mengajarkan anak-anak untuk mencari solusi dari masalah mereka. Jadi mereka berpikir sendiri, kalau aku melaksanakan ini biar tidak terjadi lagi, apa yang bisa saya lakukan?
Ini ibu-ibu ada segitiga restitusi. Ini yang pertama itu menstabilkan identitas. Terus validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Apa itu artinya? Menstabilkan identitas. Yang pertama adalah kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalau murid berbuat salah, itu adalah proses dari belajar. Tidak ditegur, salah meneng, orang ini tidak seperti ini buatnya, harus seperti bu guru, seperti ini. Nah, harus begini, kalau tidak seperti ini salah. Nah, kamu setiap hari berbuat salah. Nah, gitu. Itu kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, tidak usah dimarahi. Mengubah identitas gagal ke identitas sukses. Jadi kalau anak-anak berbuat kesalahan itu tidak merasa gagal, tapi menjadikan mereka identitas sukses. Contohnya begini, melakukan kesalahan itu tidak apa-apa. Bu guru juga pernah melakukan kesalahan itu, tetapi asalkan kamu mau untuk memperbaikinya. Begitu, untuk menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan. Jadi anak-anak jika melakukan kesalahan, lari mengelilingi kelas, mungkin mereka sedang memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi. Mungkin kesenangan, mengenali dan mengakui kebutuhan. Nah, ini adalah validasi tindakan yang salah. Ditanyakan, kenapa kamu melakukan ini? Mereka pasti kamu mempunyai alasan melakukannya. Contoh, berebut mainan, kamu pasti punya alasan untuk melakukan, untuk merebut mainan temannya. Iya bu guru, aku mainannya kurang banyak, aku kan mau buat istana yang besar banget, jadi kurang, jadi aku ngambil punya temanku. Nah, itu. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Murid diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Mas, jika kamu merebut mainan temanmu, kira-kira itu temanmu mau jadi apa? Nanti ada alasannya. Terus apa yang kamu lakukan biar kamu tidak merebut mainan temanmu? Nah, teman-teman diajak, anak-anak diajak berpikir, bagaimana ya caranya biar aku tidak merebut mainan temanku lagi? Nah, dia mencari solusi dari masalahnya sendiri. Ini ciri-ciri restitusi, ibu-ibu. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan biar tidak mengulanginya lagi. Restitusi memperbaiki hubungan. Nah, untuk memperbaiki hubungan, bukan untuk malah menjauhkan dari gurunya, gitu ya, memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan kepada anak-anak bagaimana solusinya agar kamu tidak terlambat lagi, bagaimana solusinya agar kamu tidak merebut mainan lagi, bukan paksaan. Kamu biar tidak terlambat lagi, besok harus tidur jam segini, habis itu kamu seperti ini. Itu namanya paksaan, tapi ditawarkan. Biar kamu tidak terlambat lagi, apa yang kamu lakukan? Ditawarkan. Nanti anak-anak berpikir, oh aku biar tidak terlambat lagi, berarti aku tidurnya tidak malam-malam. Terus aku bangunnya pagi, nanti minta tolong ibu untuk dibangunin, makannya tidak lama-lama. Nah, seperti itu. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi ya, kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar sudah terpenuhi. Untuk mencari kebutuhan dasar anak yang belum terpenuhi itu apa kira-kira? Kok ini sama temennya itu dibikin nangis terus saat temennya ini? Apa kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi? Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kenapa cara yang paling baik? Karena kita melakukan penawaran, kita mencarikan solusi, bukan paksaan. Kamu harus gini, kamu harus bukan. Jadi sudah anak-anak mencari solusi sendiri dan bisa melaksanakan sendiri. Restitusi fokus pada karakter yang akan dibentuk, bukan tindakan.
Restitusi itu menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi anak-anak tadi sudah tahu solusinya, biar aku tidak terlambat lagi, aku harus begini. Mereka sendiri yang mencari solusi, Bu Guru cuma mengarahkan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Seperti itu, Ibu. Ini adalah penerapan segitiga restitusi di kelas saya. Nah, ini ada anak yang sedang berebut mainan seperti itu ya, sedang berebut mainan sampai nangis, sampai salah satu anak ini menangis. Terus Bu Guru mendekati, tadi dilakukan segitiga restitusi. Ditanyakan kenapa, ini tadi temanku merebutkan mainan, mainanku. Terus ditanya, kenapa kamu merebut? Karena ini mainan kurang, ibu apa mau buat ini yang besar banget. Seperti itu. Terus berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi asalkan kamu mau memperbaikinya. Bagaimana ya caranya biar ini tidak terulang lagi, biar tidak berebut? Nah, mereka berdua mencari solusi. Bagaimana biar tidak berebut mainan lagi? Setelah itu yang terakhir mereka saling meminta maaf. Nih, itu ibu-ibu penerapan segitiga restitusi. Apakah ada yang sudah menerapkan ini kira-kira? Sudah? Sudah ya? Kalau membuat keyakinan kelas tadi sudah? Oh belum. Nanti yang membuat keyakinan kelas yang belum atau kesepakatan kelas nanti bisa dimulai membuat. Yang belum menerapkan segitiga restitusi juga bisa menerapkan. Karena saya juga baru belajar, jadi mungkin dalam penerapannya tidak urut gitu ya. Nah, sepertinya kita sudah pernah melakukan. Anak-anak dijauhkan dari kelompoknya, ditanya, terus kenapa. Mungkin yang belum saya lakukan itu adalah mencarikan solusi. Kalau saya biasanya itu yang mencari solusi itu gurunya. Biar temannya tidak nangis lagi, lain kali kamu tidak merebut mainan temannya ya. Minta izin dulu. Nah, bu gurunya ya mencarikan solusi, bukan anaknya sendiri yang mencari solusi. Itu yang masih saya lakukan. Tapi setelah mendapatkan materi ini, insya Allah pelan-pelan akan belajar lagi untuk menerapkan segitiga restitusi dan menerapkan keyakinan kelas. Itu ibu-ibu materi dari saya. Terima kasih banyak sudah mau mengikuti materi dari saya. Saya minta salah satu untuk ini ya, bagaimana setelah materi ini saya paparkan itu perasaan ibu-ibu itu bagaimana? Ada yang mau? Bu Seti? Nah, bagaimana perasaannya? Perubahan apa yang bisa dilakukan? Setelah mendapatkan ilmu dari Bu Harti ini, Masya Allah ya, saya merasa luar biasa sekali. Ada banyak hal yang saya tidak tahu. Ini tadi sebenarnya juga aneh ya, apa itu restitusi gitu ya, terus ada kontrol segala gitu ya. Dan ternyata luar biasa setelah Bu Harti sampaikan ya. Terutama saya tadi tertarik di terkait itu tadi Bu Harti, penghargaan. Iya. Ya. Dan saya kaget juga, masa beri penghargaan kok ternyata itu menghukum ya. Ternyata setelah tadi dijelaskan itu saya baru, awalnya sebelum dijelaskan saya juga merasa ibaratnya nggak percaya lah, nah itu gitu. Tapi dengan dijelaskan tadi, oh iya ya ternyata masuk akal gitu nih itu. Kemudian yang tadi kontrol tadi ya, saya juga merasa oh berarti saya mengingat-ingat apa yang saya lakukan selama ini sebagai guru. Berarti selama ini saya belum baik karena saya belum ada pada posisi manajer. Itu Bu Harti. Jadi alhamdulillah terima kasih sekali Bu Harti untuk ilmunya hari ini, luar biasa sekali. Saya merasa dengan ilmu ini mungkin nanti akan lebih banyak
bertanya pada Bu Harti gitu ya. Siap. Karena mungkin Bu Harti lebih tahu ya, karena sudah belajar gitu ya. Nanti akan lebih sharing lagi. Saya ingin jadi punya semangat untuk melakukan perubahan. Saya ingin kalau saya itu anaknya tadi disiplin gitu. Karena kalau anaknya nggak disiplin itu bagi saya itu sebuah apa ya, tantangan yang luar biasa. Capek, ngajarnya capek berarti. Kita coba hati, terima kasih untuk ilmunya. Mungkin yang lainnya mungkin tidak tahu ya, sama dengan saya atau bagaimana ya. Oh sama, berarti juga sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu berarti, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Setiawati. Alhamdulillah semuanya semangat untuk melakukan perubahan. Semangat Ibu-ibu. Waduh, kalah sama anaknya. Semangat Ibu-ibu. Alhamdulillah. Oke, saya pribadi juga insya Allah akan selalu melakukan perubahan bersama ibu-ibu TKIP Insan Kamil yang hebat semuanya. Terima kasih ibu-ibu sudah tadi mengikuti materi tentang budaya positif. Terima kasih banyak atas kesalahan yang saya perbuat, baik saya sengaja atau tidak sengaja, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita mau membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Apa ya itu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas itu kesepakatan yang bersama agar kelas kita ini menjadi lebih menyenangkan, kelas kita lebih bersih, lebih rapi, lebih teratur, dan kelas kita menjadi disiplin. Mau? Oke, sekarang Bu Hari tanya kita mulai membuat kesepakatannya ya. Siap? Siap. Teman-teman, satu. Bu Hari kemarin masih mendengar masih paling kok ini terus iya, terus ngomongnya itu agak begitu dengar, ngomongnya itu tidak dengar. Terus kalau berisik-berisik itu mengganggu biar kelas kita itu tidak berisik, biar tidak mengganggu orang lain. Kira-kira kesepakatan kelas kita apa ya? Oke, kata Mas Said ngomongnya yang santun. Terus? Betul kata Mbak Kaila, berkata yang baik, ngomongnya yang lembut, ngomongnya pelan-pelan, tidak bisa teriak. Setuju? Betul, kalau teriak tenggorokannya sakit. Setuju ya? Nanti suaranya habis setuju. Jadi kita buat kesepakatan kelas kita adalah selalu berkata santun. Berkata santun itu ya tadi ngomongnya pelan, ngomongnya lembut, terus biar nanti temannya telinganya tidak sakit, gitu ya. Setuju ya? Kesepakatan yang pertama kita tulis di sini. Setuju? Yang setuju bilang setuju. 1, 2, 3. Kita tulis kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Kelas apa ini? Kelas 1. 1
kita jadi sayang sama teman, apa yang kita lakukan? Ada yang tahu? Kita sayang sama teman berarti bagaimana caranya biar sayang teman? Temannya diajak apa? Temannya diajak main. Kalau ada yang sedih, dihibur, dipeluk. Ya bagaimana ya? Apalagi sayang teman itu bagaimana? Oh iya, kalau ada yang sedih dihibur, terus temannya diajak main. Jadi kesepakatan kelas kita yang kedua adalah
sudah menuliskan kesepakatan kelas tadi yang kita tulis di sini, ya bisa ditempel, disalin dulu di kertas. Kita tempel di sini. Siapa yang mau menempelkan? Ada Mbak Kaila, silakan. Aku mau tadi. Ditempel. Sini ya, sini ya. Nanti gantian ya sayang ya. Baik. Nah, satu. Lihat teman-teman, kesepakatan kelas kita sudah jadi, sudah ditempel Bu Hati di sini. Sebagai tanda kesepakatan kelas, nanti silakan kalian menempelkan nama di sini, terus dicap jempol. Bisa ya? Bisa. Kita mulai dari Mbak Andin, silakan. Boleh ditempel namanya. Mau di mana? Silakan diambil. Ya, ditempel. Dalam dulu aja. Oke, terima kasih. Ini berarti tandanya kalian telah menyetujui kesepakatan kelas kita. Oke? Oke, selanjutnya Bapak Maza, silakan. Silakan pilih. Oke. Iya, selanjutnya Mas Endo. Silakan. Adanya dulu. Ada. Mas Kenzo setuju. Alhamdulillah. Lanjut Mas Isan. Silakan. Mas Daif setuju. Selanjutnya Mbak Alifah. Mbak Alifah silakan. Tempel dulu. Tempel di mana? Baik. Tempel. Silakan tanda kesepakatan kelas. Tandanya Mbak Alifah setuju. Bismillahirrahmanirrahim. Setuju. Yeay, terima kasih. Mbak Kaila memberi tanda kesepakatan kelas. Mbak Kaila setuju. Terima kasih. Kita lihat ya. Ya. Kasih tanda, silakan Mbak Ara. Tanda kesepakatan kelas Mbak Ara setuju. Terima kasih. Mbak Kanaya, silakan. Tanda kesepakatan kelas A1 Mbak Kanaya setuju. Terima kasih. Alhamdulillah teman-teman, kesepakatan kelas kita sudah jadi. Mulai besok